Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! Realita di lapangan terlalu banyak indikasi penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum-oknum penguasa. Apakah proses kontestasi Pilpres tahun 2024 yang kurang 2 bulan atau 3 bulan lagi ini bisa berjalan dengan jujur, adil, dan bersih? Kita tidak boleh lagi membiarkan penyalahgunaan wewenang, abuse of power oleh siapapun untuk kepentingan apapun. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, ada yang menarik. Tanggal 27 November 2023 dalam kegiatan Rakornas Relawan Ganjar Mahfud ada pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Tidak biasanya beliau begitu menggelegar, meledak. Saya pikir ini sesuatu magma yang disimpan lama oleh Bu Mega, kemudian diledakkan karena apa? Sudah tidak tahan melihat semua fenomena dan kejadian yang terjadi. Pada kesempatan itu Bu Mega memberikan komando melawan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Saya jujur, selama puluhan tahun belum pernah saya melihat ada kemarahan yang meledak dari seorang Megawati Soekarno Putri. Biasanya pidatonya flat, datar, bercanda, dan sebagainya. Kali ini berbeda. Saya menduga keras bahwa Bu Megawati ini mendapatkan masukan atau mungkin melihat sendiri fenomena-fenomena penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum-oknum penguasa yang katanya dari kepolisian, katanya dari ini, kata itu dan sebagainya, itu mengumpul karena Bu Megawati sudah pasti menerima informasi A1 dari berbagai sumber, sehingga ini yang dikeluarkan Ibu Megawati di depan relawan-relawan pemenangan Ganjar Mahfud seluruh Indonesia. Bu Megawati menantang para relawan, berani atau tidak? Semua dijawab serentak oleh para relawan, berani, lawan. Ini luar biasa. Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! Sahabat Main TV, jujur saya tercenung sebetulnya melihat fenomena yang terjadi. Mengapa harus seorang Megawati Soekarno Putri turun gunung untuk meneriakkan komando seperti itu? Karena memang realita di lapangan terlalu banyak indikasi penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum-oknum penguasa yang sangat menodai pesta demokrasi yang kita inginkan damai, jujur, adil, dan bersih. Dan ini merupakan klimaks dari seorang Megawati, bahwa Megawati sudah tidak bisa memberikan toleransi sekecil apapun kepada kelakuan-kelakuan oknum-oknum penguasa yang dikatakan oleh Bu Mega sudah seperti Orde Baru. Nah, kalau seorang Ibu Megawati Soekarno Putri mengatakan sudah seperti Orde Baru, memang yang terjadi memang parah di lapangan. Sebagai contoh, 176 kepala desa di Karanganyar, Jawa Tengah, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, serentak dipanggil oleh Polda Jateng terkait dengan penggunaan dana desa. Ini apa mainnya? Jadi bukan hanya Bu Megawati, Pak Ganjar pun marah besar. Kita pun semua marah gitu. Karena permainannya terlalu kasar dan terlalu telanjang, dan mungkin ini semacam tanda atau peringatan kepada institusi kepolisian untuk menertibkan orang-orang atau oknum-oknum di belakangnya jangan merusak
institusi kepolisian karena kepentingan atau desakan kelompok tertentu. Teriakan lantang seorang Megawati Soekarno Putri itu penanda kepada rakyat kita semua harus mulai bergerak, tampil, memonitor semua yang ada sekeliling kita. Apakah proses kontestasi Pilpres tahun 2024 yang kurang 2 bulan atau 3 bulan lagi ini bisa berjalan dengan jujur, adil, dan bersih. Kalau ada penyimpangan sekecil apapun dilakukan oleh siapapun, kita harus melaporkan. Baik kepada kami yang suka berteriak di ruang publik, atau kepada media, atau kepada tim ses pasangan yang sudah ada. Ini penting. Kita tidak boleh lagi membiarkan penyalahgunaan wewenang, abuse of power oleh siapapun untuk kepentingan apapun. Tidak ada lagi semacam pembenaran bahwa seolah-olah ini untuk menjaga Indonesia, untuk membuat Indonesia lebih baik. Ini tidak mungkin terjadi. Ini hanya semata-mata untuk kemenangan paslon tertentu yang didukung oleh oknum-oknum penguasa ini. Dan ini harus kita lawan. Kita tidak boleh lagi memberikan ruang sekecil apapun kepada siapapun untuk menodai demokrasi yang sudah kita bangun dengan susah payah. Jadi komando dari seorang Megawati harus kita cermati, kita maknai sebagai penanda kita harus bergerak, rakyat harus bergerak, memonitor semua jalannya peristiwa yang ada. Kita harus memilih pemimpin yang terbaik. Rakyat tidak boleh ditekan, rakyat tidak boleh diintimidasi oleh siapapun. Kita harus menjaga kedaulatan rakyat. Jangan sampai kedaulatan rakyat diamputasi oleh kepentingan kelompok tertentu. Kita sudah muak karena melihat permainan-permainan kotor yang mengangkangi konstitusi, mengangkangi hukum, sudah terlanjur terjadi. Kita sudah muak lihat kelakuan-kelakuan yang penggunaan kekuasaan untuk kepentingan tertentu. Jadi kita harus melawan. Dan penandanya adalah komando dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya kira jelas apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sahabat Main TV, mari kita berpartisipasi sebagai rakyat yang merdeka, berdaulat untuk menentukan pemimpin yang terbaik tahun 2024-2029. Jangan sampai kita dikooptasi oleh kepentingan penguasa, siapapun dia, hanya ingin tetap melanggengkan kekuasaannya. Baiklah sahabat Main TV, terima kasih Anda telah mengikuti Rudy's Mind. Kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.